Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya akan melepaskan sebuah pengajaran firman Tuhan yang saya berikan judul kuasa perkataan yang mengubahkan. Jadi kita mau bahas tentang dahsyatnya kuasa perkataan. Kita baca langsung saja ayatnya dalam Amsal pasal 18 di ayat yang ke-21. Mari Bapak Ibu Saudara kita membaca ayat ini secara bersama-sama. Amsal 18 ayat 21. Sama-sama 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Saudara, Amsal 18 ayat 21 ini, ayat ini ternyata berbicara tentang dahsyatnya kuasa perkataan. Anda lihat di screen saudara ya. Saya sengaja setiap kali saya mengajar saudara dengan firman Allah, saya selalu mencoba untuk mempermudah memberi gambar-gambar tulisan kepada saudara supaya Anda gampang menangkapnya. Nah, bagian awal saya ingin lepaskan dulu begini kepada saudara bahwa ternyata Amsal pasal 18 di ayat yang ke-21 ini, ayat ini mengajar kepada kita berbicara tentang dahsyatnya kuasa perkataan. Karena Alkitab berkata hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita. Ini firman yang bilang hidup mati kita, gagal berhasilnya kita itu ditentukan oleh lidah kita, ditentukan oleh mulut kita, ditentukan oleh perkataan kita. Bahkan Alkitab tidak berkata begini, hidup dan mati kita tidak dikatakan Alkitab ditentukan oleh uang kita. Itu pandangan dunia kan. Barangkali orang dunia berkata begitu. Sukses gagalnya kita, hidup matinya kita ditentukan oleh kekayaan kita. Itu orang dunia. Tetapi garis bawahi pagi ini Alkitab gak bilang begitu. Alkitab tidak berkata bahwa hidup mati kita, maju mundur berhasil gagalnya kita tidak ditentukan oleh kekayaan kita, uang kita, harta kita. Tapi jelas Alkitab berkata bahwa hidup mati kita ditentukan oleh mulut kita. Di sini kita belajar tentang, betapa dahsyatnya yang namanya kuasa perkataan. Bahwa ternyata perkataan kita, ada lihat di screen saudara, itu merubah masa depan kita, mulut kita. Perkataan kita itu ternyata merubah dunia kita. Makanya saya ingin bawa saudara untuk memahami betul pagi ini bahwa ayat ini Amsal 18 ayat 21 ini adalah sebuah ayat yang sangat familiar dengan kita. Tapi mari kita renungkan kembali ini ayat, walaupun kayaknya saya udah berkali-kali deh di sepanjang YouTube channel GSPD Philadelphia mengajarkan ini ayat. Tapi kembali firman ini datang kepada saya menjadi perenungan buat saya bagi kembali sama saudara. Ada sesuatu yang Tuhan taruh pagi ini yang menjadi berkat buat setiap kita. Bahwa berarti ayat ini kita perhatikan, kita gak boleh bermain-main dengan apa yang kita katakan. Kita jangan jadi orang Kristen yang saudara, sesukanya kita, asbun, asal bunyi, asal bicara. Ayat ini jelas pagi ini mengajar kepada kita untuk kita nggak sembarangan, untuk kita betapa harus berhati-hati dengan ucapan kita, dengan perkataan kita. Karena ternyata perkataan kita merubah dunia kita, merubah masa depan kita. Bisa jadi yang tadinya baik-baik saja, bisa jadi buruk. Karena berkata hidup dan mati kita ditentukan mulut kita. Kita bukan hanya bicara berkat. Kita bukan hanya bicara masa depan yang baik. Kita bukan cuma ngomong tentang hari depan yang luar biasa. Bisa jadi masa depan kita buruk, tidak ada luar biasanya. Ancur-ancuran berantakan. Gara-gara sumbernya apa? Kita nggak hati-hati dengan omongan kita. Saya ingin ulang. Betapa Amsal 18 ayat 21 pagi ini mengajar kepada kita. Untuk kita nggak sembarangan. Berhati-hatilah dengan apa yang kita katakan. Dengan yang kita ucapkan. Ya, perkataan kita bisa jadi blunder buat kita. Buat kehancuran buat kita. Saya akan bawa saudara pada ayat ini. Untuk kita bisa bagaimana harus menjaga perkataan kita. Ya,
Bagaimana kita harus menjaga perkataan kita, hati-hati dengan mulut kita. Karena seringkali begini, kita itu suka berpikir seperti orang dunia. Yang penting ngomong sesuka kita. Kita berpikir bahwa apa yang saya katakan gak penting kok Pak. Yang saya katakan itu biasa kok pendeta. Kita seringkali blong mulut kita. Seringkali mulut kita tidak ada remnya. Ya, kita nggak hati-hati. Kita sekedar ngomong terus. Kita nggak jaga. Nah, saya mau tunjukkan betapa kita mesti jaga perkataan kita. Harusnya kita berpikir dulu sebelum berbicara. Karena dampaknya itu loh, dahsyatnya kuasa perkataan kita itu loh, bisa merubah dunia kita bahkan masa depan kita. Bisa jadi nggak baik, tapi malah buruk, masalah, bencana yang datang. Coba kita lihat Amsal 21 ayat yang ke-23. Mesti berpikir dulu sebelum kita bicara, jaga perkataan kita. Amsal 21, 23, mari sama-sama kita membaca ayat ini saudara. 2, 3. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Sambil renungkanlah ini ayat, saya baca ulang sekali lagi, tangkaplah dengan roh saudara. Firman berkata begini, siapa memelihara mulut dan lidahnya. Atau kalau saya sederhanakan, siapa yang bisa menjaga lidahnya dan perkataannya. Dia itu menjaga dirinya daripada kesukaran. Jadi kalau saudara ingin hidupmu ya tidak tertimpa kesukaran, terhindar dari yang namanya bencana, terhindar dari namanya kesulitan dan masalah-masalah yang ada dalam dunia ini. Alkitab mengajar kepada kita untuk kita jaga mulut kita. Saya ulang saudara ya. Bahwa bisa jadi ternyata bencana terjadi dalam hidup kita, kesukaran melanda kita, tiba-tiba kita ditimpa oleh kesulitan. Dengarkan saya, bisa jadi segala macam bencana dan hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu salah satunya Alkitab tunjukkan rahasia ini kepada kita. Kita nggak bisa jaga mulut kita. Kita nggak hati-hati dengan mulut kita, sembarangan ngomong. Kita suka berkata, gak penting kok Pak omongan saya. Omongan saya biasa saja kok Pak. Makanya kita los ngomong terus. Gak sadar kita gak mikir dengan yang kita katakan. Gak jaga mulut kita. Bahwa ternyata ada banyak kesukaran terjadi karena kita gak bisa jaga mulut kita. Bukan rahasia lagi. Semua kita bisa melihat peristiwa-peristiwa yang kejadian yang terjadi hari-hari ini kan saudara ya. Ada beberapa orang penting, orang ternama sehingga kita bisa tahu lewat media sosial, lewat YouTube, lewat berita televisi, surat kabar. Gara-gara gak bisa jaga mulutnya, menistakan agama lain, ya, menghina merendahkan agama lain atau merendahkan martabat rahasia orang lain. Dia dikejar sama hukum, dia berurusan sama hukum, dia dipolisikan, bisa masuk penjara. Urusannya apa? Masalahnya gak jaga mulut. Mulut kita kalau nggak dijaga itu bisa membawa kita pada kehancuran. Ada banyak orang yang tadinya baik-baik saja, bahagia, sukses. Tiba-tiba hancur berantakan. Kenapa? Gak bisa jaga mulut. Mulut kita itu bisa mendatangkan bencana ternyata. Kita sering dengar ya istri dari majikan dibunuh sama pegawai. Gara-gara apa? Karena dimaki-maki sama nyonyahnya. Dikatakan bodoh lah, goblok. Padahal hanya sebuah kesalahan yang kecil. Tapi gara-gara mulut yang tak terjaga, tak terkendali, datang bencana. Jadi saya ulang, bisa jadi dalam tanda kutip, jangan-jangan segala macam bencana, kesukaran yang terjadi dalam hidup kita. Itu urusannya karena kita gak memperhatikan mulut kita. Mari kita berpikir dulu sebelum bicara, jaga mulut kita. Tetapi mari pagi ini saya akan tunjukkan lagi ada satu ayat yang mengajar kepada kita ya. Untuk kita itu memang kalau kita cinta sama hidup ingin hari-hari baik, memang mulut kita mesti dijaga dari perkataan yang jahat. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 3 di ayat yang ke-10 saudara ya. Boleh kita sama-sama baca ulang kembali ini ayat 1
1 Petrus 3 ayat 10, sama-sama kita baca ya. 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga apa? Lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara lihat dalam ayat ini, kalau kita cinta sama hidup kita dan kita ingin hari-hari yang kita jalani itu hari-hari yang baik. Yang kita lihat hari kita hari yang baik, masa depan yang baik. Kalau saudara ingin hari yang baik, sepanjang bulan itu baik, bahkan sepanjang tahun di tahun 2022 ini yang kita lihat, yang kita alami adalah kebaikan Tuhan. Segala macam kebaikan Tuhan diberi sama kita dan itu yang kita alami. Alkitab firman Allah pagi ini mengajar kepada kita, jaga mulut kita. Jaga dari apa? Ucapan yang jahat. Jaga mulut kita dari apa? Ucapan yang menipu. Hati-hati dengan mulut kita. Ini luar biasa. Alkitab mengajar kepada kita. Bisa jadi segala macam hal yang buruk itu gara-gara gak bisa jaga mulut. Mulutnya jahat kita. Mulutnya penipu. Mulutnya gak jujur. Mulutnya gak bisa dipegang. Mulutnya gak bisa dipertanggungjawabkan omongannya. Itu semua mendatangkan hari kita menjadi tidak baik alias buruk. Jadi kalau kita ingin melihat hari-hari baik, kita nggak usah datang cari orang pinter. Mau masuk rumah cari hari baik, mau kerja bulan ini baik nggak? Bukan itu yang menentukan, bukan harinya baik, bulannya baik, atau tahunnya yang baik. Mau tahun berapapun boleh berganti tahun demi tahun, boleh berubah tahunnya. Tahun itu akan tetap menjadi tahun yang mendatangkan kebaikan. Kuncinya apa? Mulut kita mesti dijaga. Saya berani jamin berkata karena firman, dalam nama Yesus tahun 2022 orang boleh ramalkan tahun sukar sekalipun. Tapi tahun ini akan tetap menjadi tahun yang mendatangkan kebaikan buat kita. Bagaimana caranya? Mulut kita dijaga dari ucapan yang jahat dan ucapan menipu. Kadang kita ini kalau ngomongnya ngawur saudara ya, sesuka-suka kita. Kita pikir ada penting asal ngomong. Dampaknya bagaimana? Pikirkan itu. Seringkali kita kalau ngomong fitnah orang sesuka kita. Gosipin orang itu gak boleh. Kalau ada bisnismen, ada pengusaha. Ketika ada ngomong sama rekan bisnis saudara, teman bisnis saudara, jaga perkataanmu. Biarlah perkataanmu dengan teman kerjamu bisa dipercaya. Perjanjian-perjanjian yang kamu janjikan sama dia bisa dipegang. Nih loh, perkataan kita harus punya integritas. Orang bisa percaya sama omongan kita. Kalau Anda janjian sama orang urusan kerja nih, nanti ya seminggu lagi selesai pesananmu. Ya cobalah berjuang penuhi janjimu. Perkataan saudara punya nilai dan integritas. Bisa dipegang sama orang. Orang bisa percaya sama omonganmu. Orang yang bisa pegang perkataan ada integritas di omongannya. Itu nanti dia akan melihat kata Alkitab hari-harinya pasti baik. Bisnisnya pasti baik. Kerjaannya pasti baik. Karena perkataan kita yang bisa dipegang itu pasti merubah dunia kita dan pekerjaan kita. Ekonomi kita, keuangan kita. Ternyata Alkitab ajarkan semua kembali kepada perkataan kita. Atau kalau kita sebagai orang tua, nih saya kasih contoh hari-hari ya. Kalau kita ingin sebagai papa, mama, kita jadi orang tua. Anak-anak kita menghormati kita. Bagaimana caranya? Ya salah satunya mulut kita mesti dijaga. Biarlah setiap kali perkataan kita kepada anak kita itu bisa dipercaya di mata anak kita. Contoh. Saya punya anak kecil yang umur 8 tahun yang paling kecil. Ya, misalnya saya janji sama anak saya kecil karena dia SD. Saya berkata, Peter, kalau kamu nanti ujian hasil nilainya bagus, papa kasih hadiah sama kamu. Hadiahnya apa Pak? Papa beliin sepatu baru sama kamu. Saya gak boleh asal ngomong loh, beli sepatu baru. Ketika saya berkata, nanti papa kasih hadiah sepatu baru buat kamu. Saya mesti mikir dulu sebelum saya ngomong. Uangnya ada enggak? Punya uang atau tidak? Cukup gak uang saya beli sepatu buat anak saya?
Jangan saya ngomong sembarangan. Nanti papa beliin sepatu baru, uangnya nggak ada. Nanti kalau saya tidak penuhi perkataan saya, anak saya bilang apa? Perkataan saya bagi anak saya nggak punya integritas. Sejak hari itu saya menanamkan dalam hati anak saya, papa ini omongannya nggak bisa dipegang. Papa omongannya nggak bisa dipercaya. Makanya kami papa mama orang tua suami istri saya dengan istri saya akan berusaha memenuhi apa yang saya katakan kepada anak kami. Kenapa? Integritas. Seringkali anak kita gak hormat sama kita. Kenapa? Karena perkataan kita gak bisa dipegang sama anak kita. Saudara, 1 Petrus 3:10 itu mengajar, menunjukkan kepada kita. Kalau kita ingin melihat hari-hari kita baik, kerjaannya kita, bisnisnya kita, apalagi pelayanannya kita itu baik. Hati-hati dengan perkataan kita, jaga perkataan kita. Saudara ya. Bahkan ada satu ayat saya mau tunjukkan lagi, Amsal 12 ayat 14a. Bahwa kalau perkataan kita baik, gak jahat, gak menipu, berintegritas perkataan kita dikenyangkan oleh perkataan kita, oleh kebaikan itu. Coba kita baca ya Amsal 12 ayat yang ke-14a, yang garis merah saja, itu yang kita baca saudara ya. 1, 2, dan 3. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena apa? Buah perkataan. Jadi buah perkataan kita itu mendatangkan kebaikan. Ya tergantung. Kalau Anda perkataannya yang buruk, perkataannya yang jahat-jahat, ya itu yang kita terima. Saya ulang, jangan-jangan segala macam yang tidak baik, yang buruk, bencana, itu semua buah daripada perkataan kita. Kalau perkataan kita baik, kita akan dikenyangkan oleh perkataan kita yang baik itu. Jadi ternyata kesimpulan dari beberapa ayat yang saya barusan sodorkan kepada saudara, ada 2 kesimpulan. Bahwa perkataan kita itu bisa mendatangkan hari-hari yang baik kepada kita. Nangkep saudara ya. Yang kedua, perkataan kita yang sembrono, asal ngomong, asal bunyi, gak hati-hati, gak jaga mulut, itu ternyata perkataan kita bisa mendatangkan situasi yang buruk. Hari depan kita bukan berhasil, hancur kita. Gara-gara apa? Mulut yang gak bisa dijaga. Ingat, mulut kita bisa mendatangkan kesukaran, tapi bisa mendatangkan kebaikan berkat buat kita. Kembali kepada perkataan. Hari ini kita bicara tentang dahsyatnya kuasa perkataan. Betapa kita mesti hati-hati dengan yang kita katakan. Akan datang berkat kalau kita ucapkan yang tepat. Kita lihat bahwa perkataan itu memiliki kuasa. Dapat mendatangkan perubahan besar dalam dunia dan kehidupan kita. Ini di Yesus sendiri yang katakan. Kita mulai masuk di sini saudara ya. Mari. Markus 11 ayat 23. Saya baca ini ayat. Saudara perhatikan baik-baik ini firman Allah. Markus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23. Saya baca ya. Aku berkata kepadamu. Jadi ini Yesus langsung yang mengajar. Bukan rasul yang ngomong. Bukan nabi yang bicara. Yesus yang langsung bicara mengajar kepada kita. Apa kata Yesus? Sesungguhnya kata Yesus, barang siapa berkata. Bilang sama-sama saya, berkata. Yesus berkata begini. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Sambil berkata, hati percaya, iman percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ada sesuatu yang luar biasa. Ini sebuah pewahyuan yang Tuhan sampaikan kepada kita tentang dahsyatnya kuasa perkataan yang bisa merubah dunia kita. Bisa merubah kehidupan kita. Bisa merubah yang mustahil jadi tidak mustahil. Bisa berubah yang tidak mungkin kita katakan itu semua jadi mungkin. Yang sukar jadi mudah. Kenapa? Karena kuasa perkataan yang kita lepaskan. Yesus berkata tentang gunung, berkatalah kamu kepada gunung itu. Gunung di sini bicara persoalan yang besar. Gunung itu kan besar, tidak ada gunung kecil.
Gunung di sini kiasan gambaran dari masalah kita yang besar. Persoalan-persoalan kesulitan kita yang besar. Yesus ajar sama kita bagaimana kita menang menghadapi masalah kita. Yesus berkata begini, berkatalah kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Dan Yesus katakan, kalau waktu kita berkata itu percaya, berkata dengan iman kepada Tuhan, itu terjadi. Berkata kepada gunung. Jadi gunung ini masalah. Jadi kalau Anda mau menang lawan masalahmu, berkata kepada masalahmu, saya nggak tahu masalahmu pagi ini apa. Dengarkan saya baik-baik, perhatikan baik-baik kalimat detail yang saya bilang sama saudara sekarang ini. Saudara, untuk kita berbicara, bercerita tentang masalah kita, nggak dibutuhkan iman. Tetapi untuk kita bicara, berkata kepada masalah kita, di situ butuh iman, butuh percaya. Yang membuat kita menang, saudara, ya bukan pada waktu kita membicarakan masalah kita. Yang membuat Anda menang pada waktu Anda bicara langsung kepada masalahmu. Saudara bisa nangkap di sini. Kemenangan kita itu bukan terletak pada waktu kita cerita tentang masalah kita, Pak Yohanes, masalah saya itu ini loh Pak. Bukan itu loh. Kemenangan kita bukan pada waktu bercerita masalah. Anda akan menang ketika dengan iman Anda berkata bicara pada masalahmu. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Lihat cerita ini. Ya bagaimana mengubah keadaan yang mustahil jadi nggak mustahil. Sebuah kisah yang menggambarkan iman yang baik itu pada Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 3. Saya ingin pagi ini Anda perhatikan detail kalimat-kalimat dari ayat-ayat yang saya akan bacakan. Sebab ayat-ayat ini kasih gambaran kepada kita tentang iman yang terbaik itu kayak begini. Coba kita lihat di ayat yang ke-1. Saya baca ya, Anda perhatikan. Ya, tentang kebangkitan Israel. Saya baca, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan Rohnya, Roh Kudus, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan perhatikan, lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Di ayat 1 saya ingin begini, Anda punya gambaran, coba gambarkan. Anda ini dibawa sama Tuhan. Jadi misalnya Anda itu jadi Yehezkiel. Anda dibawa sama Tuhan. Coba imajinasikan, gambarkan supaya Anda nangkep. Tuhan bawa kita itu ke satu lembah. Tapi lembah itu bukan penuh dengan rumput yang hijau. Alkitab katakan apa? Penuh dengan tulang-tulang. Tulang yang bagaimana? Kita lihat di ayat yang kedua. Saya baca ya. Jadi imajinasikan, gambarkan itu. Kita ada di satu lembah. Bukan rumput di situ yang ada. Tapi semua berhampar tulang-tulang yang sangat banyak. Bagaimana keadaan tulangnya? Ayat 2 saya baca. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Perhatikan, lihat bagaimana keadaan tulang itu. Tuhan berkata, lihat Yehezkiel, tulang-tulang itu amat kering. Saya pernah khotbahkan ini. Kenapa tulang-tulang bangsa Israel kering? Itu gambaran Israel yang gak berdaya. Karena kena sentor matahari sepanjang hari. Di berapa tahun kita gak tahu. Karena terus kena panas matahari. Orang yang mati jadi tengkorak, tulangnya sampai kering. Bahkan dikatakan amat kering. Maafkan saya. Ini kalau seandainya adalah makanan. Ini crispy, kriuk-kriuk saudara ya. Kering, amat kering. Anda punya gambaran ya. Bangsa Israel Tuhan gambarkan sama Yehezkiel. Mereka itu kayak tulang-tulang kering. Bukan cuma mati busuk. Tapi udah jadi tengkorak dan tulangnya amat kering. Lalu Tuhan bertanya begini sama Yehezkiel. Kita lihat ayat ketiga. Lalu ia berfirman kepadaku. Tuhan yang ngomong kepada Yehezkiel. Bagaimana firmannya? Hai anak manusia, hai Yehezkiel. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab. Apa jawaban Yehezkiel? Diplomasi jawabannya. Ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahuinya. Saudara, ketika tulang-tulang yang amat kering, Tuhan tanya kepada Yehezkiel.
Anda mesti ngerti begini, ketika setiap kali Tuhan bertanya kepada kita, umatnya, bukan berarti Tuhan gak tahu jawabannya. Anda mesti memahami setiap kali Tuhan bertanya kepada kita, Tuhan ingin tahu kepercayaan di hatimu, di hati kita. Tuhan pengen tahu hati kita, percaya atau tidak, beriman atau tidak. Bukan dia gak tahu jawabannya. Sebab itu dia bertanya, karena gini, tulang-tulang ini amat kering. Dia tanya, Yehezkiel, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Coba, kalau ini Tuhan bertanya kepada saudara dan saya, kira-kira jawabanmu apa? Saya yakin jawaban kita sama. Diperhadapkan oleh tulang-tulang yang kering, yang sudah mati dan tulangnya amat kering. Saya yakin jawaban kita idem. Kita pasti berkata, mustahil Tuhan bisa dihidupkan lagi. Gak mungkin Tuhan, sukar gak bisa Tuhan. Itu pasti jawaban kita, mustahil. Bandingkan dengan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Sudah busuk tubuhnya, itu dihidupkan. Tapi kita bandingkan dengan tulang-tulang yang amat kering. Ini tingkat kemustahilannya sangat tinggi. Bandingkan dengan Lazarus yang tubuhnya busuk. Dia hidup, tapi ini kering loh tulangnya, amat kering. Jawaban kita pasti mustahil Tuhan. Tapi kita lihat jawabannya Yehezkiel itu jawaban yang diplomatis. Jawaban kebanyakan pada umumnya orang Kristen. Dilempar kembali sama Tuhan. Ya, dikembalikan sama Tuhan. Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Engkau yang tahu Tuhan, aku udah ngerti. Dilempar lagi sama Tuhan. Nah, kita lihat di ayat berikutnya. Bagaimana cara Tuhan mengajari Yehezkiel supaya yang mustahil berubah jadi gak mustahil. Situasi dunianya bisa berubah, keadaannya bisa berubah, masalahnya bisa berubah. Yang mustahil jadi gak mustahil, yang sukar jadi mudah. Bagaimana cara bisa merubah situasi itu? Yehezkiel diajari ngomong sama tulang itu. Seperti Yesus ajar sama kita kepada muridnya, berkata kamu kepada gunung itu. Tuhan ajari Yehezkiel sama, berkata kepada tulang. Saya baca saja ya, dengan cepat ayat yang keempat. Lalu firman-Nya kepadaku, ini penting, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan ini berita pentingnya buat kita. Katakanlah kepadanya, katakan kepada tulang itu, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Apa kata Yesus kepada tulang-tulang yang kering, amat kering? Dia berkata gak masuk akal. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Berikutnya kita terus baca ke bawah ayatnya. Itu tulang-tulang hidup kembali. Jadi tentara-tentara bangkit kembali. Israel yang gak mungkin bangkit, itu bangkit karena kuasa perkataan. Saya ingin menyampaikan ini kepada saudara, ini sebuah pewahyuan firman yang sangat penting buat setiap kita. Bahwa kemenangan kita, situasi kita akan berubah. Dari mustahil jadi gak mustahil. Situasi kesukaran kita yang berat, yang rasanya sukar bisa berubah. Ingat ya, kesukaran kita gak pernah berubah. Hanya sekedar kita cerita masalah kita. Kesukaran saya itu ini loh Pak. Gak pernah berubah. Kapan kemenangan terjadi? Kapan masalah kita berubah jadi berkat? Ketika saudara bicara, berkata kepada masalahmu. Bukan sekedar bercerita masalah. Di sini kita lihat dahsyatnya kuasa perkataan. Yang percaya katakan amin. Ketika Yehezkiel berkata kepada tulang-tulang itu, tulang itu berderak-derak. Ada daging, ada kulit, ada urat, dikasih nafas kehidupan, bangkit dan hidup. Kenapa? Tuhan ajar lewat kuasa perkataan. Bagi hari ini saya gak tahu persoalanmu. Bagi hari ini saya gak tahu apa yang menjadi beban, problem, masalah yang kau hadapi. Mungkin engkau sedang sakit. Inginkah engkau sembuh? Saudara, coba saya kasih gambaran. Engkau berkata, saya sakit pendeta. Coba bandingkan sakitmu dibandingkan dengan tulang-tulang yang sudah kering.
tulang udah kering mah nggak bisa hidup lagi, nggak bisa bangkit lagi. Tapi firman mengajar kepada kita ketika Yeskel berkata kepada tulang kering, bisa hidup kembali. Apalagi kalau cuma penyakit saudara. Kalau dengan iman hari ini berkata, hai penyakitku, stroke kah itu, hai penyakit epilepsi kah, hai penyakit macam-macam, katakan engkau sembuh, hai penyakit engkau keluar, beranjak dari diriku. Dalam nama Yesus itu akan terjadi dalam hidupmu. Termasuk masalahmu, hai masalah engkau pergi dari hidupku. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa sanggup menyelamatkan aku. Hari ini apa sih tantangan saudara? Tuhan ajar begini, gak cukup ada hanya cerita tentang masalah. Ingat ya, kuasa perkataan itu dahsyat. Dan saya bersyukur lewat channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang ini ternyata banyak orang juga diberkati, diobatkan hidupnya. Lewat perkataan-perkataan firman ini. Sepertinya dalam dunia maya, media sosial, tapi banyak mengubahkan. Saya banyak terima chatting saudara ya. Ada yang lewat WA, saya juga gak ngerti dari mana mereka dapat WA ya. Ada lewat messenger pada saya, ada yang lewat YouTube juga ini mereka chatting. Ada beberapa orang saya bersyukur, mereka cerita pada saya ketika mereka mendengar. Karena ini bisa terjadi pada saudara. Ya, ada beberapa orang yang bilang sama saya, tadinya dia sudah tinggalkan iman Kristen. Sudah tinggalkan Yesus sebagai juru selamatnya. Udah berpaling kepada yang lain. Tapi entah bagaimana iseng katanya coba dengar YouTube khotbah rohani masuk di channel kita ini sebagai rumah Allah buat kita. Apa yang terjadi? Dia penasaran, besok dengar lagi. Akhirnya memutuskan kembali percaya pada Tuhan. Apa tidak luar biasa? Yang sudah kehilangan iman kembali kepada iman Yesus Kristus. Saya sangat bersuka cita karena ternyata perkataan-perkataan kita bisa mengubah hati orang yang terhilang bisa kembali kepada Tuhan. Itu dahsyat. Perkataan Anda yang pendek, Anda jangan berpikir Anda penting pendeta perkataan saya. Padahal meskipun perkataanmu tidak panjang, pendek mungkin 1 menit gak sampai 2 menit. Ada orang misalnya lagi stres karena masalahnya, depresi berat dia. Anda datang sama dia berkata begini, percaya Pak Cikoh sama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus sanggup tolong hidupmu. Pendek, saya pikir perkataan itu gak sampai 1 menit. Tapi tahukah Anda, ketika Anda ngomong itu bagi Tuhan ada yang mustahil. Tadinya ternyata ketahuan orang itu stres berat, depresi berat, mau bunuh diri dia ternyata. Dia gak jadi bunuh diri. Mendengar perkataanmu yang pendek gak sampai 1 menit. Hatinya kayak disiram sama air yang dingin. Sejuk hatinya, yang lemah jadi kuat dia. Dampak perkataan yang pendek menyelamatkan orang. Apalagi masalahmu hari ini. Kita bicara dahsyatnya kuasa perkataan. Bahwa hidup mati kita ditentukan mulut perkataan kita. Jadi kalau hari ini Anda berkata kepada hidupmu, kepada masalahmu, kepada penyakitmu, saya percaya perkataanmu mendatangkan kemenangan. Saya gak tahu kesulitanmu, tapi hari ini mulai berkata dengan iman, perkataan profetik, perkataanmu punya kehidupan, perkataanmu punya kuasa, perkataanmu akan merubah dunia dan masa depanmu. Sebab itu setiap hari berkati hidupmu dengan setiap perkataan yang ada. Kalau perkataan kita buruk, perkataan yang menipu, perkataan yang jahat, yang tidak bisa dipegang dan dipercaya, mendatangkan persoalan. Tapi kalau perkataan kita firman, perkataan iman yang penuh percaya, hari ini dan seterusnya Anda akan mengalami kemenangan yang luar biasa.